warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala bi sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, jamaah sholat isya dan insya Allah tarawih masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kasih kesempatan kesehatan pada kita semua sehingga bisa menunaikan ibadah sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, beliau sampaikan faja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kita semua bulan Ramadan, di mana bulan penuh barokah. Keberkahan bisa dilihat dari semakin banyaknya orang yang datang ke masjid untuk ibadah, meskipun hanya 10 hari pertama. Insya Allah nanti 10 hari kedua saya tidak tahu. Kalau saya bandingkan antara di Indonesia dengan Haramain, memang berbanding terbalik. Jadi kalau di Indonesia 10 hari pertama masjid full, sampai panitia kesulitan mencari tiket karena datangnya malam, penjual tiketnya sudah tutup. Tapi di Masjid Haram, 10 hari pertama tidak begitu full. Terus 10 hari kedua jamaah di Indonesia ada kemajuan yang cukup signifikan, maju shopnya. Di Masjidil Haram mundur shopnya karena semakin banyak jamaah berdatangan. 10 hari ketiga alhamdulillah di Indonesia tinggal 2 shop, shop imam dan shop jamaah. Di Masjidil Haram full kemundurannya. Saya kemudian berhusnuzon, jangan-jangan jamaah masjid di Indonesia pindah ke Mekah. Ini husnuzon saya. Mudah-mudahan seperti itu, karena alhamdulillah sekarang mulai banyak orang-orang kita yang ikut umroh Ramadan ya, meskipun yang 10 hari terakhir itu masih sedikit, tidak seperti awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Kenapa kok yang terakhir itu sedikit? Karena kita lebih suka Idul Fitri di Indonesia. Karena kalau di sana tidak ada perayaan Idul Fitri, di sana biasa. Jadi kalau kita ke sholat id ya sudah, kalau jenengan salaman mohon maaf malah dia lari. Salah saya apa kira-kira? Karena orang sana kalau habis bertengkar itu langsung minta maaf. Kalau orang sini, bukan sini. Orang Indonesia ya. Kalau sini insya Allah betul-betul ya, betul-betul bedanya maksudnya. Ya. Nah kalau orang sini habis bertengkar nunggu besok sawal ya. Karena sawal adalah halal bihalal, karena memang yang dipakai dalil oleh penceramah adalah wasyari pada bulan Syawal. Nah, kalau Ramadan kan kutiba,
Kalau Idul Kurban inna ma'tonya. Jadi saya agak berbeda. Jadi surat Al-Kahfi ayat berapa? Nah, yang bisa jawab dapat mobil Brio. Dapat panitia. Iya ya, dapat panitia ya. Brio gambarnya nggak apa-apa. Ke surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dan ini ada kaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bapak sekalian, ibadah sudah kita jalani ya. Sekarang kita sedang beribadah komplit ini. Ono sholat ya, ono kosongnya, tata rusi, ono turune barang. Karena pada dalil tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Jadi jangan dibangunkan kalau ibadah itu, karena memerintah orang ibadah itu dosa. Perintah orang sholat itu dosa dulu. Kalau sholat kok diperintah, ya batal begitu. Tapi kalau menganjurkan, mengajak orang sholat juga salah ya. Sholat diajak, ini cuma bahasa ya. Nah, ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak akan diterima oleh Allah ketika tidak memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya ada dua. Satu, harus ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah, bukan karena hadiah. Enggak apa-apa itu untuk menyemangati. Karena kalau nggak begitu jamnya juga nggak makan. Tapi bisa dilapori sama teman-teman di Depok sini, wah Ustaz luar biasa nih dengan adanya sekian part ini, masjid penuh buka mulai jam 2. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Syawal juga begitu. Ya, maka jangan sampai kita hanya jadi syawaliyin, yang betul adalah robbaniyin. Jadi orang-orang yang beribadah karena memang karena Allah. Ya. Kalaupun misalnya ada mobil Brio atau umroh itu, yes, wasilah lah kira-kira begitu ya. Ada handphone, ada koran, macam-macam itu bagus saya kira. Terobosan yang luar biasa itu tidak ada di kecamatan lain kecuali di Depok. Dan memang Depok ini luar biasa. Ketua dia jadi diangkat sama dia di wilayah gitu. Harusnya dia di kabupaten kota. Nah, harus ikhlas. Kemudian yang kedua, karena harus ada mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti atau mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan kita mendasarkan kepada Al-Quran, hadis yang sudah dikaji oleh para alim, ya, kita kan mungkin gak sempat kan, gitu kan. Akhirnya kita mengikut aja deh gitu ya. Ada mereka yang, tapi kalau kita sempat ngaji itu lebih bagus ya, karena ada kewajiban bagi kita ya, tulabul ilmi fardhotun ala kulli muslimina wal muslimah. Bahkan ada ungkapan ya, seringkali juga dianggap hadis, tapi ada yang mengatakan ini mahfudhoh ya, tulabul ilmi walau bisin ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kan tak usah jauh-jauh ke negeri Cina. Cina itu teko. Jadi kan kalau udah pergi ke Cina, dia teko ke sini. Ya itu Bapak. Jadi kalau dua itu tidak ada, maka kalau pegawai syarat tidak terpenuhi, ini ditolak kan? Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, selain syarat itu ada rukun. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudaraku, rukun ibadah ada berapa? Ibadah yang mana Pak?
ibadah secara keseluruhan yang selama ini mungkin jenengan dapat kajian itu mungkin rukun wudhu, ibadah wudhu, ibadah sholat, ibadah puasa gitu ya. Kalau rukun wudhu kan ada berapa? 6 ya. Nah itu dalam fikih. Kalau dalam Quran kan cuma 4 ya. Kalau kamu mau sholat maka basuhlah mukamu, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Rukun sholat ada banyak, itu aja deh. Atau ulas 13. Nah kalau rukun puasa ada berapa tuh? Apa? Tidak menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama suami istri di siang hari ya. Terus yang kedua, niat ya. Nah, niat, karena tidak ada niat nggak sah, ya kan? Nah sekarang kalau rukun ibadah secara keseluruhan, karena ibadah itu kan ada sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, itu ada 3. Yang pertama adalah harus ada mahabbah. Mahabbah itu apa? Rasa cinta. Kenapa jenengan kok pagi-pagi nyaman-nyamannya tidur, bangun, mangan, dahar, sahur gitu kan? Ya kalau matanya nggak bisa bangun lebih baik nggak sahur. Dibuka, dibangunkan. Karena ada rasa cinta kita kepada yang memberi perintah. Analog gini loh, saya tanya ini pada bapak-bapaknya. Bapak dulu sebelum nikah ada kan rasa cinta sama calon istri? Ada nggak? Ya ada lah. Ketika jenengan yang jenengan cintai itu membutuhkan sesuatu, kira-kira jenengan langsung memenuhi atau bagaimana? Langsung kan? Nah, itu sebelum nikah kan? Iya kan? Nah, sekarang setelah menikah, harus dijawab dong. Ada guru takon. Pertanyaannya apa? Pertanyaan sama. Ketika misalnya istri kita sakit flu aja, Pak, betul aku ditukoknya obat flu. Bapak beri kok Bu? Beri insya Allah. Allah perintahkan kita, memanggil kita. Kalau kita orang Islam dan beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kita harus berpuasa. Yang dipanggil itu iman ya Bu Pak, ya. Tidak ya ayyuhal muslimun ya. Ya, tidak orang Islam. Karena orang Islam tuh ada yang imannya tebal, ada imannya yang tipis, ada imannya yang iman-imanan gitu. Ada yang begitu. Ya kalau apalagi imannya tidak berdasarkan keikhlasan tadi, dia takut karena keluarganya berposo, jadi orang poso yo wagu lah gitu kan. Rapena gitu kan. Berarti itu karena rapena ini. Tapi kalau ini insya Allah kita semua puasa karena Allah. Saya yakin dari wajahnya aja kelihatan. Jadi mahabbah. Kemudian yang kedua, al-khauf. Al-khauf itu rasa takut. Kenapa kita menjalankan ibadah? Ya seperti kita pagi-pagi ya ambil wudhu, dingin-dingin lagi. Saya ingat pas musim dingin ya. Nah, apalagi kalau bulan kemarin kalau bulan Januari kalau jenengan kita umroh, dinginnya di Madinah itu sampai 6 derajat. Kemarin berapa tadi? 14-15 ya. Jadi semakin memanas nanti pas haji kemungkinan panas karena bulan Mei Juni itu sudah merangkak panas. Sekarang masih sejuk ya. Nah, ada rasa takut kita melakukan sesuatu itu ya, sehingga kita kalau tidak melakukan, ada rasa takut ini nanti kita terkena dosa.
Kemudian yang ketiga Bapak ada arroja. Arroja itu apa? Rasa harap. Ketika jenengan melakukan amal ibadah, harapannya apa? Ya, pahala. Ya, misalnya kok jenengan rajin sedekah, ono kotak infak lewat terus jenengan isi, tidak hanya sekedar nyuwun sewu, tapi menehi 2000 misalnya. Itu mana jenengan malah ngasih nggak ngambil loh. Mesti ngambil sama ngatus pulau itu saya kemarin kan ini kan 10 hari pertama saya itu dibopeng sama mahasiswanya suruh ceramah tentang ekonomi syariah. Ya saya bikin ya kalau sepak bola itu urutan-urutan apa jenisnya Pak? Klasemen gitu. Ternyata klasemen tertinggi itu yang baru rame-rame itu sampai tak total itu seluruh dana yang dikorupsi oleh koruptor itu dari mulai Bank Senturi sampai terakhir itu 1.635,5 triliun. Jadi sepertiga dari RAPBN Indonesia tahun 2025. Itu aja masih ada efisiensi. Gitu ya. Dan ini baru lagi kebongkar di berkas salah satu kementerian. Di sini Soekarno Hatta semua. Ngapa-ngapa dulu, jangan diparingnya abang-abang sendiri. Biru-biru apa ya? Nah hijau, apa hijau? Apa mereka abu-abu? Jadi arroja ada namanya apa? Rasa harap. Nah misalnya Allah sudah menjanjikan itu kan, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka harapannya kita menjadi orang takwa. Meskipun takwa itu dari sisi peringkat ibadah itu peringkat 1 loh Pak. Karena ada peringkat 2-nya nanti al-bir, peringkat 3-nya al-ihsan. Dan puasa itu sebetulnya adalah membentuk orang untuk ihsan. Ihsan itu apa? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Oh, ini paling tinggi Pak. Dan itu hanya bisa terjadi ketika puasa. Siang hari jenengan mau sholat duhur, wudu, pura-pura kan ambil air untuk kumur, terus yang ditauke sidik mau, bisa kan sebetulnya, tapi tidak mau melakukan. Karena apa? Takut batal. Dan nanti pas nyaur, ya kalau mau nyaur utang itu ya, di bulan Syaban tahun depan itu sendirian, gitu kan? Sehingga kita berupaya keras untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa minimal. Kalau yang membatalkan pahala puasa kan insya Allah biasa. Apa? Yang ngerasani, gitu, seperti itu. Nah, maka ada yang berpendapat tidur siang hari itu lebih baik ketika berpuasa. Tidur siang hari itu lebih baik daripada ngerasani tombol. Karena kalau tidur orang pernah ngerasani, tapi kalau nggak tidur, meskipun puasa, itu orang ngerasani loh Mas. Memang ngomong kayak nah Bapak Ibu sekalian, tiga al-mahabbah, kemudian al-khawf, kemudian ar-roja, itu tidak bisa dipisahkan. Seorang ulama mengatakan 3 rukun itu seperti burung. Mahabbah itu seperti kepala burung, kemudian al-khawf dan ar-roja itu seperti sayap. Sehingga kalau ibadah itu tanpa ada mahabbah, maka tidak sempurna, bahkan tidak jadi ibadah.
Ya ibaratnya begini, kalau burung itu tanpa kepala, kira-kira bisa terbang betul? Tanpa kepala loh, mati kan? Itu yang kadang saya heran ya. Itu Pak Edi ya. Jadi kalau di depan Masjidil Haram itu ada di jalan itu, kadang ada orang tangannya putung masih bisa hidup gitu, meskipun dua-duanya. Kakinya putung, tangan putung masih hidup Pak. Saya nggak pernah melihat yang kepalanya putung. Ya. Itu yang kemudian jangan-jangan nyawa itu ada di sini. Ya. Ya karena di sini mungkin ada saluran dari kolbu ke otak yang itu menjadikan kita bisa hidup. Itu pikiran saya gitu. Karena kan yang mengolah pesan dari akal itu kan ada di otak ini kan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu, ibarat burung tadi tanpa kepala, maka dia tidak hidup, sehingga jangan sampai mahabbah ini dihilangkan dalam konteks ibadah. Tapi kalau kita terlalu tinggi mahabbahnya, itu kemudian orang yang terlalu tinggi mahabbah itu dia akan condong menjadi orang yang meninggalkan syariat. Karena merasa sudah dekat dengan Allah gitu. Dan kemudian bisa jadi mengatakan saya ini wali. Ya betul, wali nikah, wali murid gitu kan. Ya seperti itu. Maka kita jangan terlalu besar di situ. Harus ada perimbangan antara tiga komponen dalam rukun ibadah tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga kalau rasa rojaknya itu terlalu dominan, maka orang ini mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nah, contoh maksiat kepada Allah apa? Nah, dia mengatakan begini, kan Allah itu Rahman dan Rahim. Ampunannya sering kan kita dengar ceramah kan, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Nah, yang seperti ini bisa menyebabkan meskipun dia ibadah tapi STMJ, susu terus madu jaya, maksiat jalan, sholat terus maksiat jalan, gitu kan? Gitu kan? Jadi ini ada apa? Gitu kan? Nah, kemudian juga ketika kita itu khaufnya terlalu tinggi juga, selalu takut nanti gegek, maka kita harus bisa mengimbangkan tiga tadi. Jadi mahabbah, al-khauf, ar-roja dibuat secara seimbang, bisa berjalan bersama. Insya Allah ibadah kita mudah-mudahan jadi sempurna. Karena sudah jam 9 kurang 50 menit, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, dan mohon maaf segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.